Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Handarwinasis, program Magister Komputer di Universitas Budi Luhur, yang kali ini akan membawakan satu topik, yaitu literatur review dari paper yang berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen jaringan komputer dan komunikasi data oleh Bapak Luhur Bayu Aji. Ya, pertama pendahuluan yaitu selama 15 tahun terakhir, Advanced Research Project Agency dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengembangkan serangkaian protokol untuk jaringan paket switch. Protokol-protokol ini termasuk Internet Protocol dan Transmission Control Protocol yang sekarang sudah menjadi standar untuk internet yang bersifat komersial. Artikel ini mencatat tujuan dari arsitektur internet dan membahas hubungan antara tujuan dan fitur-fitur penting dari protokol tersebut. Ya, yang pertama ada tujuan, yaitu tujuan mendasar, yaitu tujuan utama tingkat tertinggi untuk arsitektur internet DARPA adalah mengembangkan teknik yang efektif untuk penggunaan multiplex atau penggabungan dari jaringan yang sudah ada yang saling terkoneksi atau terhubung. Lalu ada beberapa tujuan detailnya atau level 2-nya, yaitu yang pertama, komunikasi internet harus tetap berlanjut meskipun terjadi kehilangan jaringan atau gateway. Ini biasanya terjadi kalau misalkan ada interupsi atau gangguan. Seperti itu nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Yang kedua adalah internet harus mendukung berbagai jenis layanan komunikasi. Yang ketiga, arsitektur internet harus menampung berbagai jenis jaringan. Yang keempat, arsitektur internet harus memungkinkan pengelolaan sumber daya yang terdistribusi. Yang kelima, arsitektur internet harus efisien dari segi biaya. Yang keenam, arsitektur internet harus memungkinkan penyambungan host dengan usaha yang minim atau rendah. Yang ketujuh, sumber daya yang digunakan dalam arsitektur internet harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, untuk yang bagian pertama adalah pembahasan tujuan yang pertama, survivability of failure. Artinya, dua entitas yang terkoneksi melalui internet ini harus punya satu protokol, di mana ketika ada gangguan, si user tidak harus memulainya dari awal lagi. Seperti itu. Jadi, solusinya adalah informasi disimpan di node switching antara paket perantara dalam jaringan. Untuk melindungi informasi ini dari kehilangan atau loss dan seperti itu, informasinya harus direplikasi. Namun karena sifat terdistribusi dari replikasi ini, pembangunan algoritma untuk memastikan replikasi yang andal menjadi sulit dan sedikit jaringan yang dengan informasi keadaan interdistribusi yang memberikan perlindungan terhadap kegagalan. Pendekatan alternatif yang dipilih oleh arsitektur ini adalah mengambil informasi ini dan mengumpulkannya di ujung jaringan, yaitu pada entitas yang menggunakan layanan jaringan atau yang disebut sebagai fetch sharing. Fetch sharing itu ada dua keuntungan, yaitu yang pertama melindungi terhadap jumlah kegagalan perantara yang tidak terbatas, sedangkan replikasi hanya melindungi terhadap jumlah yang terbatas, seperti itu. Yang kedua, fetch sharing jauh lebih mudah untuk direkayasa dibandingkan dengan replikasi. Dengan kemudahan-kemudahan itu tentu ada konsekuensi dari fetch sharing. Yang pertama adalah node switching paket perantara atau gateway yang harus tidak memiliki informasi keadaan yang penting tentang koneksi yang sedang berlangsung. Sebagai gantinya mereka adalah saklar paket tanpa keadaan atau stateless. Yang kedua, lebih banyak kepercayaan ditempatkan kepada mesin host daripada arsitektur di mana jaringan memastikan pengiriman data yang andal. Jika algoritma yang ada di mesin host yang memastikan urutan dan pengakuan data mengalami kegagalan, aplikasi pada mesin tersebut akan terhenti. Itu dari dua konsekuensi dari fetch sharing. Yang ketiga, selanjutnya adalah type of service, maksud saya yang kedua.
Mendukung berbagai jenis layanan di tingkat layanan transport, seperti pengiriman andal dua arah, sebagai contoh, penggunaan layanan virtual circuit yang andal cocok untuk aplikasi seperti remote login atau transfer file. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan layanan yang berbeda seperti speed, latensi, dan reliability-nya. Solusinya adalah karena banyak sekali layanan yang diperlukan, maka TCP yang awalnya dirancang sebagai protokol tunggal dibagi menjadi dua lapisan. TCP menyediakan layanan khusus tertentu yaitu aliran data berurutan atau sequential, sementara IP berusaha menyediakan dasar untuk berbagai jenis layanan. Ini menghasilkan penggunaan datagram sebagai blok bangunan dasar yang dapat mendukung berbagai jenis layanan termasuk ketahanan, keterlambatan, dan juga lebar pita dari jaringan. Yang ketiga, tujuannya adalah banyak network, banyak jenis-jenis network. Di antaranya ada 6, yaitu long haul nets, local area nets, broadcast satellite nets, packet radio nets, variety of serial links, variety of serial ad hoc nets. Solusinya adalah arsitektur internet mencapai fleksibilitasnya dengan dasar asumsi minimal tentang fungsi jaringan. Asumsinya adalah bahwa jaringan mampu mengangkut paket atau datagram dengan ukuran yang masuk akal seperti 100 byte minimal dan menyampaikannya dengan keandalan yang wajar, meskipun tidak sempurna. Selain itu, jaringan harus memiliki sistem pengalamatan yang sesuai jika digunakan untuk lebih dari sekedar tautan titik ke titik, point to point. Dengan pendekatan ini, internet dapat beroperasi di berbagai jenis jaringan tanpa mengharuskan jaringan itu sendiri untuk menyediakan layanan-layanan yang lebih kompleks. Lalu pembahasan tujuan lainnya, dalam artikel tersebut, tujuan lainnya tidak terlalu detail dibahas karena mungkin kurang efektif dan untuk pengimplementasiannya itu bisa dilakukan dan tidak, yaitu dia sifatnya opsional. Alasannya adalah karena di dalam internet tidak semua gateway diimplementasikan atau dikelola oleh satu agensi yang sama. Sebaiknya ada berbagai pusat manajemen yang berbeda yang mengoperasikan subset gateway dan digunakan algoritma perutuan dua tingkat yang memungkinkan gateway dari administrasi yang berbeda untuk bertukar label routing. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mempercayai satu sama lain, mereka dapat berkolaborasi dalam mengelola lalu lintas jaringan. Selain itu, ada berbagai algoritma perutuan pribadi yang digunakan di antara gateway dalam satu administrasi. Ini menciptakan sistem yang terdistribusi, kolaboratif, dan dalam manajemen dan mengalihkan lalu lintas di seluruh internet. Arsitektur dan implementasi dalam pengembangannya, salah satu tujuan utama adalah memberikan fleksibilitas dalam penyediaan layanan. Ini berarti berbagai protokol transport dapat digunakan untuk menyediakan berbagai jenis layanan, dan berbagai jaringan dapat diintegrasikan. Meskipun arsitektur internet menciptakan kerangka kerja yang fleksibel, perancang dari masing-masing implementasi harus melakukan banyak pekerjaan rekayasa untuk menghubungkan berbagai komponen, seperti gateway, host, dan jaringan, sehingga layanan yang diinginkan dapat terwujud. Sebagian besar alat desain jaringan yang Anda belum dapat memberikan panduan yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu datagram. Fitur ini sangat fundamental dari internet karena penggunaan datagram sebagai entitas yang diangkut melintasi jaringan yang mendasarinya. Penting untuk diingat bahwa penggunaan datagram bukan hanya untuk mendukung layanan datagram yang sederhana, tetapi sebagai bahan dasar untuk membangun berbagai jenis layanan yang lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Jadi datagram bukanlah layanan itu sendiri, tapi menjadi komponen utama dari struktur arsitektur internet. TCP. Dalam pengembangan TCP, salah satu keputusan utamanya adalah pengaturan aliran data berdasarkan jumlah byte, bukan jumlah paket. Hal ini dimotivasi oleh sejumlah pertimbangan, termasuk kemampuan untuk memasukkan informasi kontrol ke dalam ruang sequence byte, sehingga kontrol dapat diakui bersama dengan data. Pengakuan byte juga memungkinkan pengumpulan beberapa paket ke dalam suatu paket yang lebih besar untuk tujuan pengiriman ulang data.
Meskipun pengakuan byte menciptakan beberapa masalah seperti banjir paket, dengan 1 byte data, keputusan ini membantu dalam pengiriman ulang data dengan lebih efektif. Conclusion-nya, arsitektur internet telah sukses dalam memenuhi prioritas utamanya, tetapi juga mengungkapkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna dalam beberapa situasi. Adapun kekurangan dari artikel ini adalah meskipun model datagram telah berhasil dalam mencapai tujuan utama internet, ia belum memberikan hasil yang memuaskan ketika mencoba mencapai tujuan yang berada di bawah prioritas utama tersebut. Model datagram sulit digunakan untuk mencapai tujuan seperti manajemen sumber daya dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ada upaya untuk mencari komponen dasar yang lebih baik, sehingga jika datagram untuk arsitektur generasi data itu gagal, yang disebut sebagai aliran, konsep soft state yang terkait dengan aliran ini mungkin memungkinkan pemenuhan tujuan utama seperti daya tahan dan fleksibilitas sambil lebih efektif mengatasi isu-isu manajemen sumber daya dan akuntabilitas. Opini dari saya untuk paper ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menjelaskan beberapa besar pengaruh internet protokol DARPA. Untuk yang kedua, untuk mengetahui maksud dan tujuan pembuatan dari protokol internet DARPA. Yang ketiga, untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan dari protokol internet DARPA. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbudi luhur.